Talks Football Show. Marah pembuka gitu marah. Kira Rocky Gerung suaranya. Kenapa? Gue kira suara Rocky Gerung. Enggak marah karena Arsenal marah seperti biasa ya atas kecurangan yang terjadi. Dan fans MU juga marah-marah kayaknya tuh ngelihat apa yang terjadi di Old Trafford. Lo Leeds ya? Leeds menang 2-0. Tapi lu marah gak sama situasi dunia ini? Biasa aja. Enggak, maksud lu gak ada marah apa kek? Ada apa kek macet jalan ditabrak atau keinjek apa? Enggak ada. Rooney paling. Rooney marah. Gak semua orang tahu, Aldo gak tahu. Lu tau gak Rooney marah? Rooney marah tau? Itu lu googling deh. Dragon Tattoo kan? Googling deh. Rooney marah lu googling. Ada aktris. Hollywood. Wah, Rooney marah. Munir aja dibilang diculik. Munir meninggal kenapa? Diculik. Gimana sih Waldo? Siapa? Sudimara. Ya, Sudimara stasiun. Dekat SD gue. Stasiun. Rumah. Aduh, ini pasti ekspektasi orang kita langsung udah bahas pertandingan nih ya. Tapi ntar dulu lah, sabar dulu. Kita bahas yang lain dulu nih, kita bahas transfer dulu lah karena udah kelar kan transfer. Oh, kita langsung ngomongin bola ya. Kemarin nih lama banget nih, skip aja nih. Tapi sebenarnya itu ada hubungannya dengan bola sih. Iya, emang Iya, banyak yang suka juga karena. Gue bilang aja lah, kita mau dari dulu suka ngomong gitu, berak lu semua. Tapi gak masalah sih. Gue berak. Semua orang dimarahin. Gue yang penting tuh ada timestamp-nya aja. Jadi orang tuh punya keleluasan untuk skip. Sama bisa skip langsung. Ya udah kita ini karena awal bulan ini pertanda udahannya bursa transfer. Keren dapat transferan awal bulan. Oh, iya juga harusnya. Kalau udah bikin invoice. Belum bikin Polis. Ya, tapi transfer tutup, tapi nggak semua tutup kan? Masih ada kan? Belum. Turki belum, Arab Saudi belum. Oh, jadi Ivan Toney masih bisa pindah ya? Iya, Al Hilal ya, Al Hilal. Udah Al Ahli. Oh, udah nggak kelihatan hilalnya. Al Hilal. Bukan plesetan. Oh, iya. Itu nama timnya memang beda. Oh iya. Iya, transfer. Siapa yang jadi best signing sejauh ini di bursa summer ini? Atau best seller. Kalau best signing dari signingnya doang tuh Federico Chiesa karena harganya. Cuman karena pembuktian tuh maksudnya kayak dari 2 pertandingan ya. Itu yang udah kelihatan langsung itu ini Minte sebenarnya menurutku. Minte Brighton. Bener sih itu. Tapi sampai best nggak dibanding semuanya sampai best? Biasa aja. Belum kelihatan deh, baru 3. Ya makanya. Kalau dari best harga doang. Kalau apa? Kau pikir nggak best signing? Gue belum. Guys Mendieta dari Valencia ke The Borough ya waktu itu. Sekarang. Kalau sekarang sih gue ya setuju sih kalau melihat harga Federico Chiesa. Dan juga itu langsung bikin takut Manchester United kan. Langsung kalah. Pas dateng, wih, dia 15 juta loh, kita punya 100 juta gak bisa ngapa-ngapain nih gitu. Dia 15 juta doang langsung impactnya impactful gitu. Anthony kemarin Liverpool gak turun nih. Sebenarnya masih bisa loh itu turun kan. Tapi gak dimainin. Mau dimainin. ganti siapa? Ya nanti deh itu kita bahas ya. Kita bahas nanti ya. Tapi ini udah pernah kenal lah ya Dita ya. Gak perlu kita kenalin lagi kan. Udah gak perlu. Ada gak transfer paling mengejutkan? Chiesa juga. Iya sih itu betul. Sancho. Karena harganya sih murah. Iya 15 juta. Menurut gua kalau mau hujan Sancho sih kalau lihat Sancho ke Chelsea. Detailnya kan loan, tapi kan mesti dibeli juga akhir musim kan. Terus gaji ditanggung semua sama Chelsea. Iya betul. Win-win itu sebenarnya. United ngebuat bukan yang lepas. Sterling Arsenal juga dong berarti. Karena kalau lu ngelihat kelakuannya Sancho dari dia balik dari Dortmund ke ini dia nggak pernah ganti DP-nya sama sekali. Ketika ganti Chelsea langsung ganti Chelsea kan. Emang orang udah akut aja kayak orang-orang kasih kesempatan Sancho berak lo semua. Dia fans Chelsea ya katanya. Keluar lagi tuh. Tahu kan dia Watford London kan. Pas masih kecil maksudnya suka Chelsea. Padahal dulu scoutingnya Chelsea kalau nggak salah nge-skip si Jadon Sancho deh. Ingat gue jadi nge-skip paling enggak bisa. Bionya masih Dortmund kan? Di LinkedIn-nya juga masih work at Dortmund masih sampai sekarang. Open tour. Tapi gue agak kaget tuh waktu Man United datengin 2 pemain dari Bayern dengan harga yang relatif menurut gue biasa aja sih. Gak mahal gitu. 60 ya. Dita udah bikin kontennya di @Dita Pramudia. Promoin tuh. Nah, percuma konten-konten MU kalah saingnya sama fans Arsenal. Tadi dihubungin fans Liverpool katanya. Sama MU tapi pada sibuk. Udah MU kan banyak nih layernya, kreator gitu kan, ada banyak lah gitu. Ada pandit ya. Iya, ada Bang Tio juga. MC gitu. Udah nggak dapet layer keberapa? Kalahnya masih sama fans Arsenal coba. 3 orang. Iya 3 orang. Ya udah lanjut. Iya, tapi kalau mengejutkan mungkin ini ya tadi ya lu bilang Sancho ke Chelsea, Sterling ke Arsenal. Gue juga terkejut sama klausul ya ternyata bayarnya juga nggak full gitu. Jadi sebenarnya win-win banget tuh. Si Sterling.
Iya, Sterling ke Arsenal, terus iya maksudnya gue pas lihat dealnya, oh ini mah dealnya emang udah pure bisnis aja udah, plus juga surplus pemain kan di sisi sayap United kan. Tapi Mbappe best signing nggak Dok? Baru nyetak 2 gol, iya dong. Karena baru kemarin untung aja nyetak gol. Iya, jadi kalau secara overall tim yang menang nih di bursa transfer siapa? Gua begitu lihat sebenarnya gue pikir MU loh. Sekilas gue Brighton karena pemainnya Ruter, bagus-bagus. Iya, tapi begitu gue lihat harganya sama apa sih? Tapi dia spending big loh. Plus minusnya, nah dia plus banget. Dia paling plus dia di sini. Dibanding Chelsea pun dia paling plus. Dia jual siapa sih? Gedenya? Lupa gue. Caicedo sudah kelamaan. Lama. Nah, menurut gue yang paling minus tuh tahu nggak siapa? Yang paling untung? Enggak, justru Man City. Karena kan ngejual-jualin. Oh iya, Alvarez. Datenginnya Gundogan. Jadi lo kalau ngelihat menang atau kalah di sini, lo ngelihat dari mana nih? Dari plus minus transfer. Plus minus transfer berarti yang paling untung kan? Yang paling untung Man City sekarang. Tapi yang paling surplus tadi Brighton. Tapi kalau di top 6 yang tradisional top 6 ya, gue ngerasa Savinho kayak bisa jadi best signing nih. Iya bisa. Iya gak sih? Chiesa sih. Soalnya sekarang Chiesa. Chiesa cedera kata gue. Chiesa kalau nggak cedera sih bisa sih. Kalau nggak cedera ya. Tapi taruh di mana? Salah. Ya nggak mungkin juga. Ya bench warmer lah. Salah dong. Ya maksudnya nggak best dong. Kalau Savinho kan langsung masuk starter itu maksud gue. Iya. Kayaknya bisa jadi kayak gitu. Chiesa kayak cadangannya salah tuh. Di kiri bisa gak sih? Bisa. Striker aja bisa. Gue kan kemarin udah jelasin tendensinya tuh kalau di tengah ke kanan. Kalau di kanan tetap di kanan, kalau di kiri ke tengah. Karena di Italia juga gitu. Sempat main dari kiri dia. Waktu Euro 2 yang dia juara itu kan, itu sempat dari kiri dong. Tapi sempat sempet 2 menit apa kalau nggak salah. Cuma lari doang. Tapi kan sempet yang penting. Pernah di kiri, lagi swipe aja itu. Ya kan, kalau klub yang kalah di bursa transfer siapa nih? Chelsea. Iya. Kalau dibilang kalah karena kan butuh pembuktian sampai akhir musim, bisa jadi Man United atau ya Chelsea. Karena terlalu banyak nama yang harus dibuktikan kalau memang berhasil transfernya gitu. Iya, tapi kalau misalnya sering cedera juga tuh Merino sama Sterling kagak main juga. Kalau Fiore juga masih cadangan. Gak apa-apa lah. Merino masuk cedera 2 bulan. Alasannya ketimpa Gabriel. Tapi lo gak masalah. Ketimpa Gabriel. Lu bayangin. Timpa rezeki gak apa-apa ya. Iya ini Gabriel. Tapi gak masalah. Kalau pemain cedera atau pemain absen lama datang-datang tuh jadi Sola signing baru. Kayak Tonali. Iya. Kan Virsi bilang Sola signing baru. Padahal gaji lu judi bangsa. Timber juga kan, tapi cedera lagi kemarin. Iya, udah pinjang-pinjang tuh. Waduh. Makanya Calvieri mungkin di situ ya. Iya. Sola langsung cedera juga. Tapi cedera langsung kan? Match pertama main. Main sempat main. Langsung cedera abis itu. Cederanya bukan di match, di latihan cederanya. Barco orang transfer di FPL pindah ke Sevilla. Itu kalah juga tuh. Leni Euro juga kan cedera lama. Tapi kalau enggak bisa lebih baik. Kalau Euro tuh sebenarnya pas lagi di scan cek medis tuh dia udah dibilang nih bakal cedera nih kalau paksain main di preseason. Akhirnya United ngambil resiko, akhirnya tetap dibeli. Tapi kan ngeliatnya jangka panjang kan. Lu beli pemain itu yang kalau kata Jason siapa tuh pemain yang Mali siapa? Kone yang kayak tusuk gigi dia bilang tusuk gigi. Ya gue juga anjing Jadi maksud gue ada 2 ya. Ini emang long term sih Euro kan emang. Ya misalnya kalau lihat di kedalaman squad United juga back tengah tuh back banget lagi. Mungkin berkaca dari tahun lalu ya. Dan ternyata keputusan melepas Rafael Varane juga berhasil karena Varane kan dicoret dari squadnya Como kan. Bahkan Como aja mau terminate kontraknya. Jadi maksud gue ya Euro cedera 3 bulan ya. 3 bulan. Berarti kan ntar lagi ya oke lah pas MU tiba-tiba di 4 besar lah nanti. Wah itu. Tapi sebenarnya kalau tadi lu bilang soal preseason ya pasti dimainin juga. Maksudnya namanya nyoba pasti di preseason dulu dong. Tapi kan akhirnya ya apa saja langsung cedera gitu. Karena sebenarnya pas di tes medis lu ngecek semua kan badan lu kayak seperti apa ketika nih ada kemungkinan bakal cedera nih. Lu masih operasi pemain ini diambil apa enggak, ngambil resiko ngambil. Ya udah selesai deh. Ya paling teaser Johnny Evans kata lo kan. Ini gue bilang benar. Tapi alhamdulillah so far 3 pertandingan belum ada yang cedera nih back tengah nih.
Iya. Tapi dia paling available loh Johnny Evans sih. Kemarin juga udah stretching. Ngapain lagi ini karena gitu. gue liat Johnny Evans jadi apa nih? Bek kanan, bek kiri, gelandang bertahan bisa nih. Dia kan akurasi passingnya tinggi ya. Oh ternyata Harry Maguire mainin. Yang gak bisa kan dia penalti doang tuh. Nyaduh ngentot. Lagi kasar banget ya. Lagi kasar. Udah ya langsung aja deh. Langsung aja coba keluar unek-unek gimana kemarin Northwest Derby di Old Trafford. Tapi kan yang penting kan apa saya yang lo pengen keluarkan di sini? Udah relax nih karena udah minum aqua ya kan. Oh. Udah relax kita. 100% banget ya. Ya cuma aku yang 100% murni official mineral water pilihan timnas mendunia. Nah, cocok ini udah mau main juga lagi lawan Arab Saudi. Ini siap minum nih. Siap minum. Tapi gimana Manchester United? Apa? 100% apa? 100% berak. Kasar banget dari tadi. Coba keluarin deh unek-unek lu. Tapi kalau lu ngelihat dari kacamata kayak misalnya kacamata fans dulu deh. 15 menit pertama not bad loh. Maksud gue walaupun ada kesalahan individualnya baik banget ya. Casemiro yang diplot jadi double pivot sama Maino juga. Kan ada momen ketika lu lihat ya The Ligt menit berapa di pangkat Ten Hag habis itu balik nyamperin Martinez sama si Casemiro, di mana setelah itu Casemiro role-nya lebih deep lagi. Nah, itu tuh awal petaka mulai tuh. Awal petaka mulai si Casemiro lebih deep lagi, passing-passingnya kayak mantap sih nyampe. Kayak ini nih Roger. Lu kayak main Ultimate Team lawan tim yang jago banget terus tuh salah passing langsung ke bobolan tuh. 2 kali kayak gitu kan. Mending sinyal jelek aja tuh biar forfeit. Iya, langsung kayak atau langsung close PS-nya aja udah. Langsung aja ya. Jadi emang 15 pertama gue kayak nih bisa nih 1 terus ke tren nyetak gol. Tapi United biasaan tuh kalau udah kebobolan jadi berantakan. Ritmenya tuh berantakan. Lu ngeliat deh kayak out of position baik banget atau gue enggak tahu apakah si Ten Hag bilang kalau udah kebobolan lu mesti melakukan A B C D. Nah, mungkin agak bingung juga kali ya. Yeah. Kalau orang bilang kan di luar hasilnya 3-0, misalnya orang boleh bilang kayak nih bego harusnya bisa 5-0 ya. Karena kayak United udah ketinggalan 2-0. Kalau gue sebagai pelatih ya gue ngambil resiko untuk nyerang terus. Lalu mau ngapain main berhati-hati. Lu udah 2-0, apalagi pas udah 3-0 lu nyerang terus aja, udah lu kebobolan lagi di bodo amat. Maksudnya lu mesti nyetak gol kan, di mana ya ada kesempatan tapi kan tidak dimaksimalkan. Tapi kalau Zerzi dapet tuh ya Zerzi 2 kali. Salto juga. Martinez lagi yang salto. Collier lagi jadi pivot di depan tuh. Tapi maksud gue ketika itu kejadian, gue melihatnya ya Liverpool bukan seperti babak pertama. Mereka udah gak serapat itu karena udah 3-0 juga. Lu serang aja deh. Ini gue kasih kesempatan. Sekali-kali doang nyerangnya. Nih gue kasih kesempatan, gue kasih ruang. Lu juga nyetak gol juga kagak. Jadi kayak banyak banget yang kayak kemarin Roy Keane bilang same old problem. Misalnya kayak masalahnya sama, ada gap yang lu lihat ya gap di tengahnya bolong gede banget sama kayak musim lalu. Gak kelihatan ketika seperti lawan Fulham sama Brighton yang compact banget, rapi banget. Dan ya itu dia kesalahan individual matters banget sih, membuat semuanya berubah. Dan itu kan merubah mood juga kan. Ganti Casemiro half time aja tuh udah menurut gue udah ya ngaruh ke mental ke semuanya. Casemiro katanya langsung balik kan, langsung keluar, ada videonya, gue gak tahu di bener apa gak, dia langsung keluar kan. Terus istrinya juga ngepost trofi-trofinya. Bukan masalah trofinya, tapi masalahnya emang mungkin dia ya kan istrinya ngepost kan. Ya mungkin dia bagus tapi udah sih nyet, maksud gue mungkin ya lu gak bisa main week in week out misalnya setiap minggu lah, lu mesti rotasi juga. Dan dari musim lalu udah kelihatan kan, beda sama musim pertama Casemiro. Jadi kalau dibilang bagus is a legend Madrid dia kayak trofinya banyak. Tapi ya harus ada pembenahan 2 minggu break. Ya Ten Hag harus muter otak sih, gue mesti ngapain. Untungnya break ya, untungnya ada break 2 minggu, harusnya ada evaluasi. Maksudnya kayak gak mungkin lalu punya staff, punya analisis semuanya banyak tapi lu gak ada evaluasi, ya bubarin aja timnya. Ini kan dari segi perasaan ya. Kita sekarang tactical battle karena Dita nih tanya taktik. Nah, ditanya taktik. Itu. Jadi coba kita lihat di bedah taktiknya dong. Gimana lu melihat? Beban. Sebagai yang menggantikan Rossi kan udah jelas dong. Emang nih siapa nih? Karena di sini peran gue bukan taktik, peran gue sambat aja, marah-marah aja. Gimana tactical battle ya, terutama di midfield kita lihat bagaimana Gravenberch juga sebagai line playmaker number 6 bagus banget dan kemana-mana banget tuh, bisa merajalela di lini tengah. Kalau dari tactical battle sih kekurangannya Casemiro sebelum main makan gorengan kalau nggak salah ya, jadinya lebih lambat ya. Tapi sebenarnya Casemiro ini tadi masalahnya ketika kalau kata Bang Tio, ketika dia main lebih deep itu adalah kunci permasalahannya awal malapetakannya. Iya, itu karena memang kalau kita lihat Casemiro itu tidak punya awareness terhadap
pemosisian dia di kotak penalti. Kalau kita lihat di golnya waktu lawan Brighton juga kayak gitu tuh. Dia yang gol berapa nih? Yang golnya Welbeck. Oh, yang pertama. Nah, itu kan dia nggak mundur dan nutup sehingga kelebihan pemain di situ. Dan tadi the same old song kalau kata Roy Keane juga cerita lama gitu. Ketika pemain United itu nggak punya awareness defense yang bagus. Masa itu ada 2 orang kosong, Szoboszlai sama siapa tuh? Luis Diaz. Itu kan menunjukkan bahwa mereka tuh nggak aware, fokusnya tuh terlalu ke bola. Itu tuh kalau taktiknya itu terlalu kompleks. Nah ini mereka tuh taktiknya kayak anak kompleks yang main bola, fokusnya bola semua ngejar ke sana gitu kan. Kalau taktik terlalu kompleks nggak bisa kayaknya, mainnya jadi kayak anak kompleks gitu. Iya, karena emang sebelum pertandingan gue ngerasa ya kalau dari analisis soal MU gitu ya, mereka ini banyak kena itu di tiang jauh. Gitu. Jadi kalau lu perhatiin lawan Brighton pun 2 golnya gitu ya. Ada apa umpan dari siapa, Mitoma ya? Kalau enggak salah yang gol ke Welbeck itu ya kan molos. Itu kan dari belakang gitu masuk. Gol kedua 3 orang bebas. Yang Andi Ngerang ngasih ke Joao Pedro akhirnya. Itu kan tiang jauh juga. Terus kalau ngelihat Liverpool sama MU di preseason yang 3-0, itu juga salah satu golnya Curtis Jones kalau enggak salah atau Tsimikas, itu juga tiang jauh tuh. Tiang jauh dari Salah langsung direct kena tuh. Nah, kemarin juga sama yang tadi lu bilang. Szoboszlai sama Luis Diaz itu crossing ke tiang jauh. Nah, sebenarnya pas Salah juga agak jauh gitu kan. Tapi gol ketiga TAA juga kan yang golnya dia juga sebenarnya itu juga ke tiang jauh dan kosong gitu. Dan itu sebenarnya resiko ketika lu main high press dengan 2 fullback lu maju banget sih dan menyisakan 3 pemain di mana satu ada gelandang bertahan which is itu ada Casemiro sama 2 central defender, di mana ya itu resiko lu banget. Tapi yang gua enggak ngerti kenapa si Ten Hag mungkin dia tidak mungkin dia sudah menjelaskan tapi pemainnya tidak mengerti ya. Ini gue antara pemain yang gak ngerti atau Ten Hag juga gak ngerti mau ngapain. Ini antara misteri, kita gak tahu kan. Jadi ketika bertahan ini kan permasalahan selalu seperti itu dari musim-musim sebelumnya kan Dex. Kayak misalkan lo ada cutback gitu kebobolan dari situ terus. Jadi ini emang risiko ketika lo main high press, fullback lo maju semuanya cuma menyisakan 3 tapi lo tidak menyisakan satu orang yang kasarnya katakannya harusnya ada Ugarte di sana yang untuk memotong bola semuanya, karena membiarkan Gravenberch, McAllister, Szoboszlai memegang bola dengan nyaman sih, lu sama aja kayak lu main sama lawan anak TK sih. Bahkan ada Szoboszlai yang sepersekian detik dia bisa ngeker dulu. Betul, tapi untungnya di blok kan gitu kan. Iya, nah dan kalau ngomongin soal Casemiro itu kayak menggali kuburannya sendiri. Kedatangan Ugarte bukannya malah tampil impresif, dia kayaknya malah tegang kayak wah ada anak baru nih. Ada Gen Z nih gitu yang mau menggantikan posisi gua, dan kedukaan terhadap kehilangan Scott McTominay sehingga tidak bisa crossing ke McTominay dan insya Allah gol gitu kan udah tidak ada lagi gitu. Kemarin kebingungan mau masukin siapa gitu ketika udah terlalu lama untuk masukin McTominay. Kalau setuju, Ten Hag kayak no clue, no idea untuk mau ngapain lagi. Oke lah dia waktu ganti Ahmad itu juga salah satu bentuk taktik yang berhasilnya dia, dan Ahmad itu buat sayap MU itu lebih berhasil. Dan kenapa tidak dimainkan dari awal itu juga cukup surprisingly gitu. Kayak surprisingly kenapa nggak dari awal malah milih tetap Rashford, walaupun Rashford katanya itu kan big game player yang selalu cetak gol di pertandingan besar gitu. Iya cuma gimana, ada yang lain? Kalau lihat Casemiro juga sebenarnya dia kan sebenarnya pemain yang berani ngambil risiko kan. Makanya naruh dia di deep tuh justru ngebuat ya lo kalau lihat passing resikonya deep juga, resikonya dalam. Passing gagalnya Casemiro itu di babak pertama tuh udah 10 dari 57. Paling banyak kan? 10 dari 57, 10-10-nya itu di area dalam. Ya maksudnya sebenarnya dia tuh bisa ngoper yang gak ke situ. Cuman kenapa dia ke situ? Karena tendensi dia buat ngoper ke daerah berbahaya. Kenapa kayak gitu? Karena demi progresi bola. Progresi betul. Intinya niatnya baik gitu. Cuman ya tapi skillnya kalau lihat itu ya dia harusnya nggak main di deep sedip itu sih. Bagus. Tapi ini orang dulu kan masalahnya dalam passing itu tuh nggak bisa 100% nyalain Casemiro, karena saat melakukan passing ada pemberi passing dan juga penerima. Dan pemainnya ini seringkali pemain MU itu nggak bisa cari ruang, nggak gerak untuk dan ngebuka. Dan selalu ketutup gitu. Gimana caranya Casemiro untuk ngasih umpan progresi yang baik, dan
ya resikonya adalah kepotong gitu. Udah dibilang bypass lini tengahnya Liverpool kayak waktu menang. Ntar gue dimarahin gitu lagi sama komen ini Bang Tio kerjaannya ngulang-ngulang masalah dulu kan studi banding berak. Nah berak lagi. Orang-orang bau nih. Nggak tapi maksud gue. Kira cuma ketek. Maksud gue ketika Casemiro jadi tim tuh baru dia terus lu udah tahu lini tengah Liverpool nggak bisa dilawan. Lo lawan United yang lini tengah aja juga berantakan. Harusnya kalau lo mau lebih benar di mana Bruno Fernandes jangan di free rollin, lo masih ada satu posisi di mana dia nggak usah gerak ke kiri bebas ke mana-mana, jadi bisa ngebantuin Casemiro sama Kobbie Mainoo itu yang di mana mungkin gue sebagai fans United terindu seorang Mason Mount karena Bruno ketika jadi false eight apalah itu. Mount tuh beneran ngejar semua bola loh. Semua pemain dikejar. Nah itu fungsinya Mount yang ngebantu dua gelandang United yang selalu bermasalah. Kalau gak ada satu pemain yang nge-press. Dimana Bruno kan kayak ada lo liat yang sebelum babak pertama selesai tuh yang Bruno jatuh diliatin sama Van Dijk. Oh iya iya. Malu gak sih gue kayak ya anjing nih kebiasaan jatuh mulu. Itu kapten sama kapten loh. Kata Van Dijk elah lo ngapain bangun anjing gitu. Iya, tapi ini gak sih ngaruh juga soal gak adanya focal point gitu. Karena kemarin Zerchi yang di depan itu cenderung misalnya dribble muter kerebut berapa kali gitu. Dan bahkan 2 peluang berbahaya di babak pertama itu Mazraoui loh. Yoi. Ya kan gitu. Tuh ngaruh gak sih gak ada apa ya focal point misalnya actually Højlund lah atau mungkin Tomine kalau bisa coming from the bench kayak biasa. Iya kan maksudnya lo mau bandingin Man United dan Liverpool itu dari segi apa? Taktik, pemain. Enggak masa kebutuhan gitu. Kemarin kalau ada sosok misalnya kayak Mount tadi Tio bilang ya misalnya sehat atau ada focal point minimal Højlund lah gitu. Ini akan sedikit berbeda, paling tidak lebih berbahaya lah. Enggak ada focal point yang pertama, yang kedua adalah lo kalau lihat nih ke taktik ya soalnya ya. Coba lo pikir deh. Nah, Slot ini kan baru 3 pertandingan di Liverpool, tapi improve-nya udah banyak gitu. Lo sebutin satu pemain yang improve di bawah Ten Hag selain Dalot. Iya. Gak ada menurut gue. Jadi maksudnya secara taktik Maguire lah. Improve menurut lo. Maguire ya. Maguire setelah dibully banyak orang kan musim lalu dia bagus. Saya back dua-duanya ya. Dua back itu. Depan gak ada ya depan ya. Iya kan? Mainu gak hitungan itu gak improve ya emang bagus aja. Mainu itu breakthrough. Garnacho tuh bukan improvement karena ya breakthrough karena sebelumnya gak bisa kan kalau improve kan sebelumnya jelek habis itu bagus kan gitu. Better ya jadi sebelumnya better. Gak ada nih gitu. Itu ya pertanyaan pertama gue, berarti gak ada kan. Dan pertanyaan kedua gue, kalau dari sebelumnya bagus jadi jelek itu apa namanya? Banyak. Regress ya. Degradasi ya. Pertanyaan kedua gue, siapa pemain Man United yang kalau pindah ke Liverpool tuh jadi pemain utama? Gak ada menurut gue. Bruno anjir. Selain Bruno. Bruno di Liverpool enak banget itu, mau salah semuanya. Bruno ganti Szoboszlai gitu ya kali ya? Iya. Gak ada lagi kan? Atau Gravenberch. Jadi maksudnya dari pertanyaan gue itu secara taktik kualitas gak pemain, pelatih gak oke, pemain juga gak oke gitu. Jadi ya emang ini mau mainnya di Old Trafford atau di Anfield ya sama aja nih, lagi menggali kuburan sendiri tadi lo bilang. Emang kalau back tengahnya MU tuh gantiin Ibu Konate mungkin gak? Lica Lica bisa. Gue kalau jadi Slot gue bakal mainin De Ligt sama Van Dijk sih, karena mereka juga senegara kan. Nggak tahu maksud gue ini permasalahan akut yang udah dari sebelum ada Ten Hag aja juga sebenarnya masalahnya sama kan, melakukan kesalahan yang sama, kesalahan yang sama. Terakhir kali menurut gue menikmati menonton Man United pas pandemi. MU pandemi itu buset enak banget ditonton ya. Counter attack football, Bruno, Rashford, gua enggak tahu instruksi Ole gimana, tapi kan para fans maunya Ole cabut kan ya udah tuh dikasih tuh. Jadi orang pengen Ten Hag cabut kan nih. Nah, gue gini nih. Ada kemarin yang komen di Bang Soton nih abis ini. Di komen gue bilang, "Oh, Ten Hag cabut aja nih, Bang." Dia bilang, gue tanya, "Emang kalau mau dicabut ganti siapa?" Nah, apalagi Belanda udah di bawah 5 orang nih. Iya, ada enggak namanya disebut. Ayak. Dia coba, Solskjaer nganggur enggak sih, Bang? Solskjaer dulu pindah Solskjaer cabut. Sekarang Ten Hag itu bilang 2 kali di press conference dan setelah pertandingan dia bilang dia sama nanya soal progres Man United. Dia bilang Man United di bawah saya itu progres karena trofinya 2 kan. Nah, itu Piala Liga sama Piala FA. Nah, habis itu di pertandingan juga habis pertandingan dia ngulang itu dan Solskjaer balas, gue lihat ini di Sky Sports kalau salah. Dia bilang ya progres itu sebenarnya bukan trofi gitu. Yang sesederhananya dari klasemen aja dia bilang. Kardus berarti ya. Simpel deh. Gue ada pertanyaan dari Tirta nih, Dokter Tirta. Dia kan fans Liverpool ya. Tapi tumben dia gak ngegas sama gue ya. Nah, lagi menang. Happy gak ya? Nih, dia bilang gini nih, apa namanya? Tapi yang diomongin sama Ten Hag tuh fakta. Man United dapat 2 trofi dalam 2 musim. Intinya menurut Erik Ten Hag gak apa-apa main jelek, yang penting dapat trofi. Ya sekarang tergantung fans Man United satu visi gak tuh sama doi. Menurut lu gimana? Lu gimana Dit? Progresnya dihitung dari trofi ya, bukan dari permainan. Kalau gue sih memang yang dibutuhkan saat ini adalah trofi, karena memang untuk membangkitkan mental. Udah tuh 2.
Mentalitas. Iya itu makanya. Nah setelahnya ini adalah pembuktian bagaimana Ten Hag harus dapat, dan progresnya itu bukan cuman dapat trofi udah, tapi trofinya itu skalanya harus lebih lagi nggak bisa cuman pertama kan Carabao udah FA udah. Nah sekarang harus lebih tinggi lagi. Kalau menurut gue trofi iya itu it's a must, tapi melihat tim lo bermain konsisten setiap pekan, menurut gue tuh lebih menyenangkan. Ya kalau ada trofi alhamdulillah lah. Maksudnya musim lalu aja sampai nyangka sih United dapat Piala FA. Musim terburuknya United aja trofi lebih banyak dibandingin Arsenal yang katanya musimnya bagus banget ya kan. Dan di musim ini orang mesti mikirnya kalau trofi iya kalau dapat trofi. Tapi gue gini, sebagai fans United gue pengen konsisten ya anjir. Dari zaman selepas musim terakhir Ole sampai sekarang tuh kayak ini setiap pekan gini banget nih mainnya kayak menang kagak. Kita geser ya biar gak dibilang MU TV nih udah cukup panjang nih kayaknya ya. Kita geser ke tim yang menang, Liverpool. Ya kita juga udah ngerasa biasa kalau udah ada pelatih yang cukup lama, sekalinya ada pelatih baru, agak goyang lah ya. Goyang dulu, agak shaky dulu ya, adaptasi. Banyak orang mikir gitu. Fans Liverpool juga banyak ngomong kayak gitu. Mampus lu gak ada klub lu, gimana lu merintis lagi kayak MU zaman Moyes lu gitu-gitu. Tapi ternyata justru bahkan diakui oleh Mo Salah atau Trent, gue lupa ketika di interview bahwa ini Liverpool ini justru beda dari Klopp. Klopp itu main counter press, gegen pressing gitu. Nah, Arne Slot ini bilang kita nih fokusnya di kontrol, position base. Dan kita juga bisa ngeliat di paling nggak di 3 game awal ya, gitu. Liverpool mainnya kayak gitu, ya sesuai dengan yang Slot mau, dan bisa dibilang kan sebenarnya transfernya nggak terlalu major gitu kan. Maksudnya Chiesa juga ya itu bisa dibilang pelapis lah, tambahan. Kiper juga nanti ya kan, bukan squad yang ditambah-tambahin sesuai yang dia mau segala macam. Ya udah ada peninggalan Klopp dan dilakukan, dan ternyata stabil-stabil aja Dex. Bahkan 3 game nggak kebobolan. Ini justru pujian buat Klopp yang bisa mewariskan pemain, taktik, dan game plan yang jelas buat penerusnya siapapun dia. Berarti manajemennya juga dong bisa milih pelatih yang bisa pas kayak Klopp. Ketika Klopp udah punya nih modal dari gua gitu, modal dari gua. Handovernya mulus lah ya. Manajemen yang lihat nih, ini pelatih ini yang cocok nih. Nah makanya waktu Slot didatangkan, dia langsung jadi nentel. Ini makanya ada yang bilang penyempurnaan Klopp itu justru hadir di Slot. Penyempurnaan dan juga kombinasi. Makanya ada yang bilang journey Slot namanya. Maksudnya Jurgen Arne dan Slot dan Klopp. Journey Slot bilangnya gitu. Ini gue sih setuju. Bahkan Muhammad Salah yang kemarin mencetak gol, dia sebelum mencetak gol aja dia udah bikin 2 assist yang mana membuktikan bahwa ya tahun lalu Salah kan jadi sentral tuh, meskipun mainnya di sayap gitu. Nah tahun ini ya dia emang gak jadi tokoh sentral lagi. Sentralnya nomor 10 kan sekarang. Nomor 10-nya tuh si nomor 8 Szoboszlai. Maksudnya nomornya 8 ya, tapi dia nomor 10 posisinya. Nah dia tuh sekarang kan jadi ini gue Salah tetap bisa membuat impact meskipun dia perannya nggak sebanyak vokal point tadi yang ditanya Jerry. Dan ini Salah lebih aerodinamis, rambutnya potong. Nah, ada komentator tuh si ngaruh tuh pakai ini gayanya Israel tapi nggak diboikot. Ya itu kan olahraga sunah Rasul. Mana? Iya makanya mau kemana? Dan kemarin sebenarnya laga penuh milestone ya. Jadi kemarin tuh game ke-300-nya Robertson, game ke-200-nya Virgil van Dijk, 100-nya Jota, dan 50-nya Tsimikas. Kalau semua tuh. Salah sama Liverpool lawan Man United berapa? 15 gol. Iya, soalnya banyak banget. Hobi. Rashford juga banyak loh, 7 loh. 7 apa 8 gitu. 8 Leicester banyak, ini 7. Sampai ke gawang Arsenal juga sering. Iya, big game player. Tapi harusnya Liverpool itu menurut gue ketika Liverpool udah 3-0 mainnya tidak terlalu ngotot seperti sebelum 3-0 ya. Harusnya lebih bisa, menurut gue harusnya bisa 5 poin 6-0. Dibikin 7 lagi tuh mungkin banget. Lu bayangin aja sekosong gitu. Tapi Liverpool baik banget anjir, makasih ya gak nyetak lebih dari 3. Jadi kayak sama kayak kalah sama Gerrard sama Fernando Torres gitu. Makasih loh. Dit lo ada komentar soal Liverpool dan Arne Slot? Slot ternyata lebih menyeramkan daripada Judi Slot ya. Dan di akhir laga dia sempat ditanya juga kan, dia membedah taktiknya Erik ten Hag. Ternyata dia lebih tahu taktiknya Erik ten Hag. Padahal di samping Erik ten Hag, emang iya ya. Dia juga bingung. Emang gue lucu banget tau gak sih? Ada momen Van Nistelrooy tuh ngeliat tab gini, Erik ten Hag gini. Iya. Gue tuh bingung, narasi orang bilang si Slot lebih tahu dari strategi ten Hag. Emang ya nggak mungkin seorang pelatih tidak tahu dia mau ngapain kan, itu doang aja. Jadi gue kayak pengen nih orang abis sih bilang ten Hag Slot lebih tahu kayak
Ya nggak mungkin Ten Hag nggak tahu dia mau ngapain kan sebenarnya kan. Nggak Slot tuh mampu menjelaskan sih. Menjelaskan aja. Gue pujian dia tuh kayak gitu kayak. Ini orang emang pinter sih. Dan gue setuju bahwa ini adalah penyempurnaan. Bahkan kalau menurut gue ini masih taktiknya Klopp sebenarnya. Ini tim yang dibangun oleh Klopp dan dia disempurnakan. Dan mungkin nanti 2-3 musim berikutnya memang Arne Slot yang akan pegang peranan penting. Berarti kalau Feyenoord dibeli-beliin. Belum. Shinji Ono. Betul. Ini Ono Surono. Ya, Surono. Karena sebenarnya kan head to head banget nih. Head to head literally. Bolt. Lagi Balt ya. Bolt. Lagi ngetren ya pelatih botak. Pelatih botak Belanda ya kan. Bedanya enggak ngomong BNBW itu. BNBW. Tapi ya ini dari Dutch Battle dan mereka udah ketemu 5 kali sebelumnya. Pas di Cambuur sama Go Ahead Eagles sudah ketemu sekali tapi bukan head coach kalau nggak salah. Terus habis itu AZ Alkmaar AZ Alkmaar sama Ajax tuh yang menang si AZ ya, si Slot dua-duanya. Tapi ketika dia pindah ke Feyenoord yang menang Ten Hag dua-duanya gitu. Tapi sekarang ketemu lagi ya, match ketiga, perjalanan masih panjang. Kita nggak tahu apa yang kejadian sama United lebih busuk lagi atau sama aja. Liverpool lebih bagus lagi atau tetap bisa ngejar City sama Arsenal di papan atas. Karena kan dengan rekor ini kan menurut gua di 3 pertandingan pertama lu pede dong. Tapi ini yang gue selalu bilang ketika gue ngerti ini apa yang di otaknya UEFA lu lagi 3 match lagi seru-serunya intensitas tinggi dia udah break 2 minggu kan lagi langsung drop lagi gak sih? Tapi itu jadwal sebelum itu. Iya, tapi buat tim-tim yang kayak United terus Arsenal yang masih butuh restart itu tuh menyenangkan sekali ada break ini. Jadi lo ada analisis lagi. Tapi buat kayak Liverpool, City yang lagi ngegas semuanya. Lo lihat deh berapa banyak tim yang lagi ngegas-ngegasnya abis international break mainnya langsung dar. Ya itu yang kami harapkan. Tapi City tetap akan baik. Ya itu banyak tim yang bagus. Banyak tim yang lagi jelek justru kita berharap nih. Gitu. Cuma 2 tim City nggak ngaruh kayaknya City. Buat City mah nggak ngaruh. Kalau international break juga kan ada yang bilang udah international break disatuin di 1 bulan aja ya. Itu juga bisa juga. Cuma itu another. Tapi Oktober ada lagi kayaknya. Ada 3 bulan ada 3 bulan berturut-turut. Jadi September, Oktober, November ada gitu. Emang anjir. Tambah AFF. Ya si penting. Iya bukan agenda FIFA. Bukan udah Jay Itzes kan katanya mau itu Jay Itzes. Udah bukan target kita itu. Oh iya benar. Yang jelas September ini buruk untuk Man United karena sejak era Ferguson nggak ada kalah 14 kali dari 36 pertandingan. Mei juga 14. Jadi September sama Mei itu biasanya tuh. Ya setiap bulan kayaknya buruk setelah setiap minggu anjir. Ada rekor-rekor baru. Konsisten, kita butuh konsisten. konsisten. Terbanyak juga tuh dipecahkan rekornya. Oh iya, bisa. Terpecah terus rekornya. Kasian loh. Apakah dari 3 game ini bisa jadi sampel size yang cukup untuk bilang bahwa Liverpool adalah title contender kuat ini? Gue sih pengen mengoreksi ya title contender. Asal tidak ada pemain yang cedera. Karena kedalaman skuadnya tuh nggak begitu. Karena dia nggak banyak beli pemain kan sebenarnya. Gue mau bilang iya tapi gue fans MU. Mau bilang iya tapi musim lalu bisa kalian MU Liverpool yang harusnya bisa juara tiba-tiba keok sampai ini. Atau karena Liverpool baru ketemu Ipswich, Brentford sama MU. Baru MU terusnya Fulham, Brighton, Liverpool. Iya enggak benar-benar. MU kan kalau di IFC 25 bintang 4 bukan bintang 5 lagi. Maksudnya klub kecil Bang Jerry. Enggak apa-apa klub kecil tapi ketemu City, ketemu Brighton. Brighton susah loh. Apa itu? Ya kan? Bagus, Liverpool bisa. Iya kan? Tapi kondisi 3 kali gokil sih menurut gua. Keren banget gitu ya. Nah, ini title contender lagi. Iya, title contender lagi adalah City. Kita kayaknya udah Haaland dah. Udah ya. Kita enggak perlu bahas. Udah. Back to back hat trick. Kayaknya enggak ada komentar. Gue suka The Guardian tuh bilang di artikelnya the footballing cheat code. Erling Haaland. Cheat code. Tapi pertanyaan gue ketika Haaland ketemu tim-tim yang udah bisa tahu cara matiin Haaland, dia nggak berkutik loh. Arsenal, Man United aja bikin Haaland nggak bisa ngapain. Haaland tidak berkutik. Pep Guardiola punya plan B. Itu dia. Tapi kalau lu bilang sekarang Doku Bernardo, Premier League cheat code tuh sekarang udah banyak yang tahu untuk stopin Haaland. Arsenal, United, Liverpool. Jadi ya. Walaupun yang 2 musim lalu sih Haaland golden juga tuh yang dia buka rambut. Emang anjing. Cheat code-nya sebenarnya cheat code-nya Pep Guardiola sebenarnya. Itu. Siapa aja yang main tetap bagus gila. Bisa nemuin posisi ya. Jadi kita enggak terlalu banyak karena udah jelas gitu ya. Nah, salah satu title contender juga nih Arsenal. Oh iya? Emang iya? Iya kan kata orang. Juara. Kata gue juga calon sih. Juara Kata gue juga bukan sih. title contender, calon juara. Gitu. Calon juara katanya. Ada main kan 10 orang. Tapi emang kenapa sih lu merasa terzolimi sama wasit kemarin? Declan Rice ini decline ya, di decline. Kartu merah pertama
buat dia. Sepanjang karir. Oh iya. Gue amazed sih sama dia. Dia sebagai DM baru kartu merah sekali ya. Iya. Di West Ham lagi mainnya juga padahal agak segan juga kan. Kemarin gue lihat siapa ya? Karena West Ham dibela wasit. Apa ya kemarin akun apa tuh ada followers gue bilang buat ini bang buat model konten speak bola Indo Gunners atau apa gitu gue lupa deh. Sodraku. Oh ini nih wasit dia Twitternya bilang kayak wasit emang nyari-nyari bikin Arsenal membuat supaya Arsenal nggak menang gitu, nyari-nyari kesalahan. Konspirasi. Ya maksudnya mungkin fans lain kan Arsenal mengain lu masih tinggi masih. Tapi ini ya gue mau klarifikasi ya. Gue mau kasih bahwa Declan Rice itu wajar kartu kuning kalau memang aturan begitu. Sorry, kartu kuning kedua. Ya. Jadi kartu merah oke. Tapi yang dipertanyakan oleh fans Arsenal kalau lu perhatiin narasinya adalah inkonsistensinya. Gitu. Ketika Joao Pedro dia buang bola di yang di garis out itu tendang kagak apa-apa gitu. Yang Saka disikat 2 kali itu ada kok videonya itu. Itu enggak apa-apa gitu. Apakah ada selektif cards nih tercipta? Gitu maksud gue. Atau gini, kalau orang mau bandingin dengan contohnya besokannya langsung Chelsea lawan Palace. Itu kan juga tuh ya. Itu ada aturan-aturan yang jadinya bingungin soal ada Levi Colwill sama Munoz. Ya kan? Munoz tuh kayak nutupin gitu. Terus akhirnya dia kuning. Munoz kuning. Tuh, Munoz akhirnya kuning gitu. Padahal kan dia cuma berdiri. Tapi Levi Colwill sengaja gebok ke dia. Iya, nutupin free kick ya. Seolah-olah nutupin free kick gitu ya. Seperti jadi bingung gitu maksud gua. Secara peraturan itu Feldman juga nyikat kaki Declan loh itu loh. Secara peraturan itu kuning, cuman lo bilang benar tadi nggak ada konsistensi dari wasit. Iya. Cuman kalau dari pertandingannya sendiri, emang Arsenal mendominasi sebelum kartu merah itu tercipta ya. Betul sekali. Cuman lo harus lihat Brighton yang mainnya nggak berdominan. Oh iya betul. Lawan siapapun. Jadi maksudnya gua nggak bilang bahwa Arsenal 11 pemain lawan 11 pemain pun hasilnya nggak akan 1-1 juga nggak juga sih menurut gue. Jadi nggak pasti menang juga. Bener. Kalau Arsenal mainnya bagus nggak menurut gue. Gitu. Jadi kalau soal ini dropping. Tapi golnya bagus ya. Havertz golnya bagus. Golnya bagus. Tapi itu kan juga bukan dari sistem. Lebih ke ada bola terus Saka dapat kebetulan mantul ke dia. Harus batin ya. Ini gue coba fair ya. Terus dia ngoper. Abis itu Havertz ya finishingnya juga klinis lah di momen itu gitu. Tapi secara permainan gue nggak bisa bilang bagus juga karena ada beberapa peluang yang terbuang juga. Yang mana diingatkan kembali bahwa bursa transfer udah tutup nih, udah nggak bisa beli striker nih. Havertz ada satu kesempatan yang tepis kan di depan gawang. Ada Havertz, ada beberapa juga yang lain gitu. Jadi gue nggak bilang dropping points karena wasit ya. Ini gue kalau mau wakili fans Arsenal ya, semoga ada yang setuju sama gue gitu. Tapi emang karena Brighton mainnya bagus, Huruzlar mainnya bagus dan memang udah ketahuan nih ya sebenarnya ya, lawan Arsenal emang lu main keras. Coba deh ketemu. Bener. Aston Villa mid block, ingat ya 2 kali kalah mid block kita bahas. Everton waktu itu Tarkowi golin. Sanders mainnya kayak apa? Si Fulham, ya kan waktu musim lalu juga Joao Palinya di tengah tuh. Terus Newcastle yang ini emang harus gitu ternyata kayaknya. Brighton juga nggak setiap game begitu mainnya loh. Enggak gitu. Tapi kemarin dia United antang-antang sengaja dia provokasi dan kelihatan banget nggak ada Declan Rice. Kalau perhatiin golnya si Joao Pedro itu kan dari minta nendang. Itu direct dari Luis Dang cuy. Dari tengah umpan bypass yang tadi Tio bilang tuh. Apa emosi. Umpan bypass yang tadi lu bilang yo ke tengah sek itu daerah Declan itu. Luis Dang sek di clearance. Walaupun Luis Dang melakukan kesalahan fatal ya di babak pertama ya. Tapi kalau misalnya ada fans Arsenal yang bilang itu handsball terserah, menurut gue itu enggak. Karena aturan baru. Aturan baru kan dia enggak, ya maksudnya posisinya enggak sengaja yang gitu. bikin siapa aturan baru itu? Kok langsung ada aturan baru? Itu. Yang bikin siapa? Makanya yang gue pertanyakan, yang gue teriakin ya, bukannya Arsenal imbang ya sekali lagi. Karena wasit enggak konsisten. Jadi gue bingung yang mana sih yang boleh, mana foul, yang mana enggak itu loh. Jadi kesannya kayaknya kalau tim ini main keras udah nggak apa-apa deh, emang kita kan harusnya main keras. Emang nih kalau foul itu emang perlu diperdebatkan ya. Itu. Karena foul F-nya kan fufu-fafa. Waduh, kesana. Dex anjingnya Dex ya. Fufu-fafa gua asik lagi nyari rezeki nih Dex. Kita lagi nyari duit loh Dex. Ya gitu. Jadi gimana? Ada komentar soal Arsenal? Lu kan suka ngatain Arsenal lu. Emang nyalain wasit mulu. Emang buktinya apa? Tapi nonton enggak? Coba lu fair, lu lihat itu apakah kalau Declan Rice kartu merah. Gue bilang tapi inkonsisten. Harusnya yang lain kuning dong. Beberapa kali. Iya. Tapi kalau ngomongin inkonsisten, ya lu kayak nggak tau Premier kayak dari siap musim juga nggak ada yang konsisten wasit. Ya iya. Ya sama aja. Tapi di momen tertentu. Subjektivitas bro. Tapi emang. Masa Declan nggak kartu merah terus Arsenal. Tapi gini. Rasain kartu merah. Tapi gini. Declan tuh berarti ngambil berapa lama? 3. Enggak, satu. Kalau tapi London Derby. Nah, enggak ada Merino, enggak ada Declan. Oke, pertanyaan gue, siapa yang harus gantiin Declan? Karena enggak ada Declan kerasa banget sama Party. si skemanya si Party Jorginho. Udah pilihannya itu doang.
Itu doang pilihan itu sama lawan Gilberto Silva. Lawan Bissouma. Ya tapi kan lu kan Bissouma baru Matar Sar ya. Tapi kan Arsenal baru beli Sterling, Calafiori sama Merino. Ya Merino kan patah. Gak bisa main yo. Iya gue tau kan gue kirim linknya ke lu. Ya elah baru ini udah cedera. Itu yang ditimpa Gabriel. Iya. Gabriel apain sih? Ya kan namanya latihan emang ketahuan. Durian terlalu overreacting itu. Wah. Saya sedang sekali. Lu latihan harus di Ngapain lagi Pas latihan mungkin aja. Nah itu Gabriel gak di kartu merah tuh gituin tuh. Protes juga dong. Lu bayangin dulu Alessandro Nesta mengakhiri karirnya Paul Gascoigne gara-gara nekel di Lazio. Hancur tuh bisa jadi tuh. Ya udah tadi Chelsea udah kebahas ya. Buat yang nanya kita gak pernah bahas Chelsea. Gue bahas tadi. Kebahasnya gitu dong. Satu-satu. Levi Colwill sama Monus. Ya karena mereka juga katanya imbang rasa kalah. Coba setuju gak fans Chelsea? Gak Imbang kata lu rasa kan kalah. Chelsea gak seru kata lu. Gak ada. Nah, tadi bilang belakang. Lu bilang orang apa parah sih nih, katanya tim kayak gitu, ini tim kecil. framing nih orang. Menggiring opini. Parah menurut gua. Ya intinya nih. Intinya masih pekan ketiga, masih ada 35 pertandingan ke depan. Masih banyak kejadian lucu yang kita bisa nonton ya kan. Kecuali City udahlah dibin aja lah ya. Ya. Tapi La Liga lucu gak nih? Barcelona 7-0. Barcelona is back kalau kata temen gua Akhirnya Safi. Menang lawan Real kan? Real Valladolid. Tapi bagus ya Do. Itu harus akuin Do. Mainnya bagus Do. Permainan Raphinha tuh jadi Raphinha. Gua pikir nyemprot buat setrikaan. Rapika Duri. Raphinha. Itu rambut baru kan? Ada. Raphinha. Role baru juga kan center back midfielder. Nah, role baru Raphinha. Di Mario waktu di mata juga dan Nih Masuk dong. Ngomong Nih, La dong, Liga. ngomong dong. Coba. Wah, La Liga La nih, Liga. duta La Liga. Mister La Liga. Jangan senggol lagi. Duta La Liga nih. Coba La Liga. Nih. Bein Sport masa gak ngeliat ini nih. Nih. Ngomong nih. kenapa Coba. gimana? Barcelona? Lu akuin dong, fair dong. ya fair emang bagus. menurut gua keren. Fair Maksudnya dong. beda sama musim lalu lah. Dan Hansi Flick kan juga kemarin udah sempat dibahas sama Bang Rossi juga. Gimana fisiknya tuh kelihatan beda banget. Ya. Mikir iketin dong gimana mau jadi Iya. podcaster. Yang ngebuat beda dari musim lalu itu tentu saja pressingnya Barcelona musim ini tuh bagus banget. Lebih bertenaga ya, Dok? Betul, lebih bertenaga. Dan tadi kan gue juga ada singgung bagaimana Raphinha ya. Rapinya tuh main di center attack midfielder. Banyak yang Rapi bilang mainnya ya. Rapi nih ya. ya rapi mainnya. Yes lah. Banyak yang bilang kayak the next Rivaldo, the next Ronaldinho. Karena bisa main di center Jauh midfielder. anjir gila. Ronaldinho. Dan ya bekas Leeds dan emang kita kan tahu emang Rapinya itu kan emang punya umpan crossing yang bagus kan. Ya. Dan dia tuh emang benar-benar dijadiin nama Hansi Flick itu di center attack midfielder tuh buat ngebantu pressing juga. Dan itu mempermudah Lewandowski dari musim lalu waktu di Barcelona dia tuh main dipaksa sama Xavi buat lebih deep buat bantu jadi kayak false nine-nya gitulah. Tapi di sini Hansi Flick kan karena udah pernah sering main sama Lewandowski di Bayern Munich dan ya dia dijadiin lebih ke target player. That's why banyak banget peluang-peluang yang dilakuin sama Lewandowski. Yes, ada beberapa tiang dan lain-lain dan akhirnya dia bisa nyetak beberapa gol dari 3 laga terakhir. Correct me if I'm wrong, kalau nggak salah nyetak gol terus. Jadi Cemiu, ada korek. Nah, Mbappe gimana nih Mbappe? yes. Golin akhirnya finally ya. lawan Betis. Finally Mbappe golin 2. Ya satu golnya itu menurut gua dari umpan passing yang bagus dari banget Valverde. Valverde. Dan menurut gua itu nggak semuanya orang bisa dapetin Bola umpan begitu. kayak gitu dan nyetak gol gitu karena itu Iya, nggak butuh. semua orang bisa main di Madrid juga soalnya. Bukan kalau lu lihat Kan dapat passing begitu. Di Bukan, mana kalau lu lihat sequence mainnya? goal ya itu benar passing mendadak gitu itu butuh reaction yang tinggi gitu. Dan Mbappe itu cukup unggul di situ. Mbappe itu kan cukup unggul kalau dalam hal benar speed, lari dari get in behind-nya dan juga reaction dia untuk terima bola mendadak gitu kan. Itu yang dibutuhin sama Mbappe. Tapi ya menurut gua Real Madrid ini masih butuh banyak evaluasi jelas. Misalnya apa? 4 laga terakhir kita masih kehilangan Bellingham jelas. Kita. Saya Real Madrid masih kehilangan Bellingham, Camavinga pun juga demikian. Dan mungkin menurut gua dari 4 laga terakhir ini laga terbaiknya Real Madrid sejauh ini. Terbaik. Maksudnya di musim ini lawan Las Palmas soal kemarin jelek banget. Dan itu juga karena ada perubahan pemain. Ceballos juga main di midfield. Ceballos. Saya bagus menurut tuh bagus Ceballos. Ceballos menurut gua lumayan bagus. Maksudnya dia bisa jadi pengganti perannya Toni Kroos tapi bukan Ceballos pengganti Toni Kroos. Buat cari kontrol menurut gua permainan berani dia- banget take-nya sih. Dengerin dulu.
Wow-nya mana? Wow. Jangan di-cut nih Waldo. Kan gue sendiri nge-cut ya. Ya, goblok. Apa maksud gue Madrid itu dari beberapa laga terakhir itu butuh banget pemain yang bisa ngontrol lini tengah buat jadi opsi passing, cari ruang dan lain-lain. Dan dari 3 laga terakhir tuh Valverde dan Tchouaméni tuh nggak bisa ngelakuin hal itu gitu. Mereka tuh benar-benar cuman bisa diem doang, nggak bisa gerak sana sini. Ya mungkin tadi kayak lu bilang yang Manchester United tuh midfielder harus bisa cari ruang. Nah itu sama halnya Tchouaméni dan Valverde itu bukan tipikal pemain kayak gitu. Karena mereka kan tipikal yang cari cuan ya, dia bukan cari ruang ya. Dueling dan juga box to box player gitu ya, dan center defense kan. Dan itu yang dibutuhin sama Madrid tuh pemain yang punya creativity ya, that's true. Dan tapi bukan berarti Ceballos ini udah langsung bener-bener udah cocok nih ganti Toni Kroos, enggak. Karena menurut gue masih PR-nya itu adalah dia masih belum bisa menjadi pemain yang bisa connecting antara midfielder dengan forward gitu, antara midfielder dengan forward, dan itu masih kurang di langsung aja. Vini nyelam gimana tuh? Vini menyelam apa bro? Itu fix penalti lah. Wow. Ada kontennya dia. Wow-nya renyah banget. Konten pribadi. Lain kali tuh jemuran diangkat dulu. Jangan lupa follow Waldo kontennya sama media Madridista. Lo pasti request Waldo ngomong wow. Madrid ya. Itu Madrid. MU Dita Pramoedia. Coba lihat ya. Nggak, tapi gini, pertanyaan singkat aja langsung. Menurut lo apakah keran gol Mbappe akan terbuka setelah ini? Nah, sejak ini gol nih. Ya gua harap sih ya. Ke kamera dong, ke kamera. Gua harap ya, karena permasalahannya Madrid itu kan harapan lo. Permasalahan Madrid itu emang dari 3 pemain depannya ini, Rodrigo, Mbappe dan Vinicius tuh masih belum dapat chemistry yang benar-benar klop banget. Mereka masih kesulitan buat lawan tim low block. Mbappe juga masih adaptasi. Dan emang butuh satu pemain yang bisa support mereka dari midfielder. Yaitu siapa? Jude Bellingham, of course. Tapi Bellingham masih cedera. Berarti selama dia belum sembuh gak akan ke-unlock? Bukan gak akan ke-unlock sih, lebih ke gak bisa sepenuhnya dikeluarkan banget. Maksudnya Mbappe dan lain-lain masih butuh support gitu dari Jude Bellingham dan orang tuanya. Ya, butuh support pasti. kan. Mereka udah nyari duit sendiri bang. Dia doa. Tapi ada yang udah nyari duit sendiri masih support orang tua. Nah itu dicari kerjaan lagi. Oke, terima kasih Waldo. Terima kasih. Tapi ini gimana ya, Bundesliga nih rekornya Leverkusen akhirnya pecah nih. Gue gak siaran aja sama Yuk, lu gak jadi siaran. Jadi waktu itu emang harusnya siaran tuh sama Tio Nugroho waktu itu kan. Tiba-tiba mungkin di penjadwalannya ada perubahan. Jadinya rerun mereka pertandingan itu. Akhirnya gue diganti. Gue balas minggu lalu udah pindah aja. Digituin gue kemarin. Gue balikin lagi. Gak mau, gaji gak naik 9 tahun. Kalahnya lawan siapa? Leipzig. RB Leipzig. Wajar sih, wajar. Tapi lagi bagus ya RB Leipzig kan. Itu lebih bagus. Comeback dari 2-0. Maksud lo kayak Bournemouth comeback dari Everton. Gila. Tapi itu 9 menit terakhir doang. Ya. Gila banget itu, gila banget. Tapi oke. Maksud gue akhirnya reality check lah buat Leverkusen. Ya habis ya. Unbeaten fairy tale selesai. Fairy tale kayak Arsenal juga unbeatennya kalah sama MU kan, lebih sakit lagi. Kalau ini Leipzig ya udah lah ya. Tapi kurang panjang sedikit lah. Apa? Kurang panjang sedikit. Arsenal berapa? 50 jadi. 49. 49. Dia MU kan. Ya Leverkusen berapa? Ya, berarti 53 berapa nih? 36. Pokoknya mereka tuh terakhir 2023 lawan Bochum terakhir. Bochum mah itu. Bocum. Oke, ada kabar International Sementara Dex. Gimana nih? Musim udah habis kan? OneFF lagi off season. Kemudian musim keempatnya tuh pertengahan Oktober. Tapi di musim gini OneFF ngeluarin beberapa end of season award nih, bisa dilihat nih di sini nih. Ada player terbaik. Bas Holsing. Enggak, kalau Bas Holsing itu dapetnya klub player. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tiap pemain terbaiknya. Pemain terbaik. Tiap klub tuh ngeluarin pemain terbaiknya. Ada party kita nggak diajak nih masuk International Nusantara. Viv yang nentuin harusnya. Sportcaster terfavorit ada nggak? Biar masuk nih temen gua sportcaster terfavorit gitu. Iya, harusnya masukin dong. Gila. Itu gue bikin deh International Award deh. Gila. Tapi Bang Sumo jadi manajer nggak musim depan? Nah, gue khawatirnya bakal digeser nih, soalnya ada manajer yang bisa juara dunia kemarin. Siapa tuh? Manar Hidayat dan juga Opik.
Biasanya Tombo Ati, alhamdulillah sekarang alhamdulillah. Kita berarti udah juara football Asia sama juara dunia football manager nih ya buat warga-warga yang kok kita bisa juara. Lu bayangin dulu zamannya CM nih gue main nih, gue aja nih main bulan puasa sampai meledup tuh PC gue. Bayangin orang-orang kayak gini mah ada temen gue beneran nyatet. Dia scouting, dia ada notesnya nyatet. Keren. Gak cuma kompor yang meleduk. Tapi PC meleduk. Ini temen gue beneran nyatet, dia ada notesnya gitu. Zaman kan gue SMA 2006 ya. Itu zaman itu kan FM gue lupa masih udah FM atau CM ya. CM masih 2006. Nah nyatet dia nyari scouting nyatet pemain ini dicatat. Udah gitu musimnya tuh udah musim keberapa, pemainnya udah gak ada yang jelas gitu. Dia catat lagi kayak gue aja kalau nama udah gak ngerti, gue ulang dari awal. Dia beneran niat nih. Tapi mau gratis ya FM. Wah, kan karena mau ada yang baru. Nunggu yang gratis aja. Tapi emang tiap musim begitu. Kalau ada yang baru gratis ya, diskon kali biasanya. Bisa diskon. Ini lagi gratis nih. Di Xbox Game Pass lagi gratis. Nggak masuk. Epic Game juga gratis. Nggak, maksud gue bukannya biasanya tuh diskon kalau udah mulai baru. Kok sekarang kok gratis gitu loh. Kalau udah tengah season diskon. Tapi kalau udah mau karena lu mau rilis kan. Dan buat kalian yang belum pernah main Football Manager, cobain ya. Jangan. Jangan deh. Tergantung kesibukannya. Gini. Buat kalian yang mau main Football Manager, coba deh kalian keluarkan itu imajinasi kalian main pakai jas. Itu kayak ini. Panas bang. Gue di mana? Gue di Ciledug bang, ada Liga dulu. 2000 berapa ya? 2007 apa 8 gitu. Jadi kita punya rental warnet nih. Main tuh setiap hari Minggu. Tiba-tiba ada yang pakai jas anjing. Walaupun buat celana pendek. Gila. Kayak Zoom pas pandemi. Iya benar. Tapi pengalaman lu FM lu banyak kan, Dit? Benar. Ada gak saran-saran atau pengalaman lu yang bisa lu share? Saran-saran kalau misalnya memang gagal, lu add manager aja. Add manager banyak, terus lu beli pemain yang lu manajerin juga dengan harga murah. Pindahin. Kalau dia gak mau pindah, lu kata-katain, marah-marahin, dia akan pindah. Karena apa ya, main FM tuh lo kira bisa melihat pemain-pemain wonderkid zaman dulu. Gue ingat banget siapa yang lu temukan? Kakak Sao Paulo. Ricardo Kakak tuh. Kakak sebelum pindah kakak gue beli. Adul jago. Adu. Gua Lukaku. Oh ini dari zaman muda. Sama Van den Bore dulu. Van den Bore banyak tuh. Sama company juga bagus tuh. Ini gue yang paling gak bisa gue lupain, gue mengganti David Beckham waktu pakai MU kan. Sama pemain Inggris gue kira bakal jadi jago, Darren Ambrose. Apa namanya? Apa sih dia pindah ke Selatan Atlantik kan? Ternyata sampah. Aslinya di FM lu bagus. Darren Ambrose. Haaland juga dari dulu, dari waktu masih di Persibombolan Mengundo juga bagus. Masih buat kalian yang baru mau main FM gak apa-apa, langsung pakai tim besar itu no problemo. Tapi kalau kalian mau cari tantangan, ya divisi championship lah, League 1, League 2 atau enggak Vanarama League juga gak masalah. Seri B juga bisa. Ya buat tim lo yang jelek aslinya lo balaskan dendamnya di FM. Intinya kalau tim bagus punya duit banyak, perbagusin aja tuh staffnya, dibagusin. Bagus coaching staffnya. Itu lu merem lu mainnya, udah jago tim gue. Iya benar. Ada update lagi Dex? Update ya yang jangan buat kita lupa juga nih dari Tempo ya. Dari Tempo, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian melaporkan Polri ke KPK hari Senin ini. Barusan ya dilaporin. Mereka mendapati temuan yang diduga kuat mengarah pada korupsi pengadaan alat pelontar gas air mata. Jadi kaitannya dengan gas air mata ya. Soalnya kita kalau lihat gas air mata nih setahun sekali ada kasus gede. Kanjuruhan Oktober 2022, Bentrok Pulau Rempang September 2023, sama kemarin Agustus 2024 kawal MK. Salah satunya di Semarang itu gas air mata, makanya jadi ramai lagi. Itu satu-satunya update yang berkaitan langsung dengan Kanjuruhan per pagi ini. Ada update lagi bahwa Indonesia akan menghadapi Saudi Arabia di lanjutan third round. Kapan? Di jam 1 dini hari ya? Itu isu dimajuin ke jam 11 nggak jadi kayaknya. Kenapa? Enggak, maksudnya sempat ada kayak biar nggak kemalaman banget di Indonesia. Iya, di Indonesia jadi jam 11, di sononya dimajuin 2 jam lah katanya. Ya nggak bisa kan, tapi maghrib Bang. Makanya. Di sini jam 11 kurang 5, maghrib bisa nggak bisa. Bisa baru mulai. Badai Isa. Lu sih, lu yang pengen maju kan. Astagfirullah. Nggak seneng international break ya. Jadi bagus lah buat fans yang timnya kalah seperti saya. Tapi malah panjang dong dicengin. Enggak, biasa orang sekali-kali. Karena akan ada kita akan ngecekin lagi Inggris lawan Irlandia nanti Nations League. Nah, Paes tapi gak bisa main. Gak bisa main Paes. Karena apa, Dex? Paes. Pakai bahasa Sunda. Bukan dia bilang see you in September. Oh mungkin lawan Australia. Karena tapi di bawah tetap.
Tapi gue seneng ya. Ini bukan karena Aqua official mineral water partnernya si timnas ya. Iya. Nggak, timnas sekarang tuh pemain dari Eropa langsung ke negara lawan itu enak ya. Kayak misalnya berangkatnya ketemu di sana gitu loh. Biasanya kan dulu pelatnas dulu. Cipayung ya, pelatnasnya Cipayung. Itu badminton. Hari di Asia biasanya tuh. Gara-gara lawan Arab Saudi di Jumat ini hari, jadi kita episode berikutnya itu Jumat pagi. Jumat siang lah. Nah, sebelum Jumatan. Emang kita setelah Jumatan. Emang kita ngeteknya jam berapa? Jam 9 insyaallah. Berak pagi banget anjir. Setelah Jumatan katanya. Coba. Tayangnya setelah Jumatan. Ngeteknya jam 9 pagi. Padahal main bolanya habis sampai jam 3 tuh. Iya. Habis itu aja langsung. Boleh aja bisa. Ya kan kalian. Gimana? Kalau kita kenapa lu ngidain? Makasih deh. Nah, pokoknya kita bakal kasih info juga. Nanti akan ada keseruan dari Premier League juga. Kita akan infoin. Dan juga kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.